Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah minggu lalu saya menyampaikan materi mengenai eh, apa ruang lingkup ekonometrika dan peran statistika di dalam ilmu ekonometrika. Kemudian ada tipe data yang ada di dalam ekonometrika beserta sedikit ilustrasi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu saya sudah menjelaskan ruang lingkup ekonometrika dan peran statistika di dalam ekonometrika. Kemudian saya juga menyampaikan tentang tipe data yang terlibat di sana dan sedikit contoh mengenai apa yang bisa kita selesaikan dengan analisis regresi. Karena di depan di minggu lalu saya juga sudah sampaikan analisis regresi adalah alat utama yang dipakai di dalam analisis ekonometrika sehubungan dengan hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan teori di ekonomi. Di sini saya lanjutkan mengenai penggunaan analisis regresi. Ya, di sini contohnya khusus pada permasalahan di bidang ekonomi mengenai pendapatan dan konsumsi seperti yang pernah saya contohkan di awal. Tapi di sini fokusnya sudah menerapkan konsep sumber data, dan sumber data di sini adalah data keluarga atau cross section, di mana unit pengamatannya adalah keluarga-keluarga atau rumah tangga. Ada 60 rumah tangga, sehingga di sini indeks yang saya gunakan I sama dengan 1 sampai dengan 60, di mana prediktor atau variabel bebasnya adalah pendapatan per minggu per keluarga, notasinya XI, sedangkan variabel respon atau tak bebasnya adalah variabel konsumsi per minggu per keluarga yang kita notasikan sebagai YI. Dengan konsep regresi, ya, intinya adalah bisa kamu cermati di sini. Ingin mencari rata-rata konsumsi berdasarkan nilai pendapatan. Nah, saya sudah pernah ungkapkan bahwa bisa jadi di dalam satu nilai X, dalam satu pendapatan, satu nilai pendapatan, satu keluarga dengan pendapatan yang sama, kamu akan menjumpai ya konsumsi yang berbeda-beda. Yang digunakan nanti yang mana rata-ratanya. Di rata-rata konsumsi pada satu nilai pendapatan. Ini di sini angka saya beri, contoh di sini malah sudah dibagi ke dalam kelas-kelas pendapatan. Ada 10 kelas pendapatan di situ yang nantinya akan saya ilustrasikan dengan gambar. Ada beberapa keluarga yang berada di kelas pendapatan yang sama dengan nilai konsumsi yang berbeda-beda. Nah, ini gambarnya. Jadi kelas yang berpendapatan 80 ada beberapa rumah tangga di sini dengan konsumsi yang berbeda dan seterusnya. Intinya apa? Yang berhubungan dari satu titik ke titik yang lain di sini adalah titik-titik rata-rata. Jadi kalau saya ingin menceritakan ini ya, pada pendapatan sama dengan 80, kelas pendapatan 80, rata-rata konsumsinya sebesar 65. Jadi di sini angka 65 itu adalah ini, angka 65 ini adalah rata-rata dari konsumsi pada rumah tangga yang berpendapatan sama-sama 80. Jadi setiap kelas pasti ada variasi pendapatan, variasi konsumsinya, ya, yang meningkat di sini secara terus-menerus di sini berdasarkan pendapatan adalah rata-rata konsumsi. Notasinya di sini saya gunakan nilai harapan bersyarat. Jadi masuk konsep statistika matematika, di mana di dalam statmat mungkin kalian sudah belajar ada nilai harapan bersyarat. Nah, di sini salah satu penerapannya adalah di analisis regresi. Kita sudah tahu X-nya sama dengan 80, berusaha mencari nilai harapan Y pada X sama dengan 80 yang bunyinya nilai harapan bersyarat. Kalau nggak ingin pakai nilai harapan bersyarat, tadi ya konsepnya rata-rata Y pada X sama dengan 80. Rata-rata pendapatan, rata-rata konsumsi pada pendapatan 80. Di contoh ini kebetulan nilainya 65. Pada X sama dengan 100 mungkin beda lagi. Pada X 120 beda lagi. Dan seterusnya yang
akan meningkat seiring kenaikan pendapatan. Oke, jadi konsep nilai harapan bersyarat Y bersyarat X di sini kita kembangkan, karena tadi kamu sudah saya tunjukkan bahwa rata-ratanya itu membentuk garis lurus. Rata-ratanya membentuk garis lurus, ya, linier. Setiap kenaikan X pasti meningkatkan konsumsi. Maka dengan konsep regresi populasi, population regression function, saya bisa seolah-olah membuat ini ada garis yang menghubungkan rata-rata, kemudian di dalam setiap titik pendapatan ini, di setiap rata-ratanya ini seolah-olah ada distribusi nilai Y yang bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Ini rata-rata 101, ya. Di atasnya ada konsumsi di atas 101, ada konsumsi di bawah 101. Pada pendapatan 220, pendapatan 220 konsumsi rata-ratanya 149, tapi bisa juga kamu observasi ada yang di atas 149 konsumsinya, ada yang di bawah 149 konsumsinya, yang diasumsikan dia memiliki sebaran normal. Ya, jadi yang berada di tengah ini adalah nilai harapan, sekali lagi, nilai harapan bersyaratnya, yang nantinya karena konsep regression function di sini adalah garis yang menghubungkan nilai harapan bersyarat, maka kita harus membentuk fungsi, ya, yang menggambarkan kenaikan nilai rata-rata ini seiring kenaikan X-nya. Ya, jadi di sini saya tuliskan ada nilai harapan Y pada X tertentu itu nanti harus berbentuk fungsi. Kalau kita ruang lingkup kita sekarang adalah regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana berarti bentuknya garis hanya menggunakan satu X. Sehingga bisa saja saya tuliskan di situ fungsi yang saya maksud adalah mempunyai parameter beta 1 dan beta 2 secara linier terhadap X yang kalau saya gabung menjadi beta 1 plus beta 2X, di mana beta 1 itu interceptnya, titik potong terhadap sumbu Y, beta 2 adalah kemiringan. Ya, kenaikan kayaknya di awal pernah saya tunjukkan, ya, setiap X naik, itu Y-nya naik berapa, itu ukuran dari dapat diukur oleh beta 2. Nah, yang dimaksud dengan model atau persamaan regresi itu adalah itu tadi, ya, ketika kita mendefinisikan titik tengahnya, titik rata-rata, nilai harapan Y dengan syarat X, itulah model atau persamaan regresi. Dan nantinya kita butuh konsep tertentu, cara tertentu untuk mendapatkan berapa sih nilai beta 1, berapa nilai beta 2. Nah, nanti konsep itu, kalau regresi linier, kita masih bisa menggunakan metode kuadrat terkecil. Sedangkan linier itu sendiri, ya, bisa ada dua artian, linier dalam peubah maupun linier dalam parameter. Nah, di sini contohnya saya punya beberapa, ya. Ini linier dalam peubah karena X1 yang pertama X1, ya, X1 hanya berpangkat 1. Nih. Sedangkan di sini non-linear dalam peubah karena X-nya ada pangkat 2. Jadi secara peubah dia kuadrat, berarti tidak linear. Bagaimana contoh yang lain? Ini contoh yang lain. Kembali, ya, yang atas ini nggak ada perubahan seperti yang tadi, masih tetap ini masalah linear. Oke, sorry. Kalau yang ini kita lihatnya dari aspek variabel. Untuk yang sekarang ini coba kalian amati dari sudut pandang parameter. Persamaan yang pertama kembali, semua parameter pun juga tidak ada yang punya pangkat lebih dari 1, berarti dia juga linear dalam parameter. Lain halnya dengan persamaan yang kedua, karena beta 2 di situ ada pangkat 2 walaupun X-nya nggak ada pangkat, ya, berarti dia non-linear tapi dalam parameter. Nah, sedangkan yang
kita gunakan di ekonometrika untuk materi khususnya di sini, saya fokus pada yang linier dalam peubah maupun parameter. Walaupun nanti pada prakteknya linier dalam parameter itu yang utama. Ya, linier berarti linier dalam parameter ini yang utama, khususnya di analisis regresi sederhana. Kalau linier dalam parameter terpenuhi, apapun bentuk X-nya nanti bisa kita lakukan transformasi. Ya, jadi misalkan kamu punya beta 1 plus beta 2 ln X, itu boleh. Ini masih linier dalam parameter. Bagaimana dengan X-nya? Ini ada bentuk ln X, ya nanti seolah-olah di situ kamu berurusan dengan variabel baru yang hasil transformasi ln terhadap X yang kamu punya. Nggak masalah itu. Yang penting adalah parameternya. Gitu ya. Kalau linear dalam parameter, kita masih bisa terapkan konsep analisis regresi sederhana dengan metode kuadrat terkecil atau OLS nanti ya, istilahnya di belakang. Parameter berpangkat paling tinggi 1, sedangkan untuk peubah masih nggak apa-apa. Jadi seperti ini nggak masalah. Dua-duanya masih bisa dikerjakan dengan regresi linear sederhana. Oke, sekarang saya ingin masuk ke istilah stokastik tadi. Ya, minggu lalu sudah saya singgung. Yang tadi saya tunjukkan fungsi regresi dalam bentuk nilai harapan Y dengan syarat X. Ini secara model adalah beta 1 plus beta 2X yang masih menangkap komponen deterministik dari model kita. Jadi di situ seolah-olah kalau misalkan tadi contohnya X adalah pendapatan, Y-nya konsumsi, kalau hanya ini saja yang kita libatkan di dalam model, maka ya satu nilai pendapatan pasti menghasilkan satu nilai konsumsi. Padahal kan tidak bisa begitu. Ya, di awal saya sudah bilang bahwa selain pendapatan ada hal lain yang mempengaruhi konsumsi. Sehingga jatuhnya tadi 1X bisa beberapa Y. Nah, tidak semua titik tepat pada garis regresi. Semuanya ini ya tidak ada ukurannya. Apa yang mempengaruhi konsumsi yang lainnya apa? Nggak ada di sini. Orang hanya mengamati pendapatan, tidak mengamati yang lainnya. Padahal yang mempengaruhi konsumsi itu juga ada yang lain. Nah, yang tidak teramati itu diletakkan atau dirangkum dalam komponen galat. Nih. Jadi ini semua faktor yang tidak tertangkap pada pendapatan. Yang depan ini kita namakan komponen deterministik, yang belakang adalah komponen error atau galat yang merangkum semua faktor berpengaruh terhadap konsumsi tapi tidak terukur, yang tidak terukur. Kenapa harus ada? Ini teorinya bisa saya rangkumkan ya. Jadi harus ada unsur galat ya, karena itu tadi salah satunya datanya nggak ada, teori belum pasti ya. Sifat alami manusia yang pasti berbeda-beda satu dengan yang lain dalam kondisi yang sama sekalipun. Nah, peubah teramati yang kurang bagus ya, atau yang ini kamu ingin menerapkan konsep parsimoni di mana ingin pemodelan yang sesedikit mungkin X-nya, bisa jadi kan? Nah, padahal kan banyak faktor lain yang tak terukur. Dan untuk menjaga jika kemungkinan definisi saya tentang linear ya, atau asumsi saya mengenai model yang linear tadi kurang tepat. Jadi di situ ada tambahan unsur galat yang mencakup atau dijadikan merangkum yang sisanya tadi, merangkum yang mungkin ada salah-salahnya tadi. Diharapkan nanti komponen deterministik itu yang sebanyak-banyaknya menangkap fenomena yang kita amati. Jadi hubungan antara Y dan X itu harapannya didominasi oleh komponen yang deterministik. Sedangkan komponen error atau galat ini harapannya sekecil mungkin. Ini diharapkan semua ada di sini. Sedangkan yang galat atau error harapannya menuju 0. Gitu. Ya, selanjutnya setelah kita memahami konsep struktur model regresi populasi, saya lanjutkan dengan fungsi regresi sampel.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa di statistika itu tidak mungkin ya kita mengamati sampel secara populasi secara keseluruhan. Jadi tidak mungkin memperoleh informasi dari seluruh populasi. Jadi ini nggak mungkin kita amati. Jadi misalkan tadi data pendapatan dan konsumsi ini kita amati dari populasi rumah tangga atau populasi keluarga-keluarga yang nanti kita berusaha mengambil secara random 60 keluarga saja. Dari sini nanti berusaha kita duga fungsi regresi populasi berdasarkan informasi 60 keluarga dari sampel terambil. Nah, konsep sampel, ya, peneliti pertama mengambil sampel 60 keluarga. Dengan peneliti kedua, ini peneliti pertama dapat sampel 60 keluarga, peneliti kedua mengambil sampel 60 keluarga yang bisa, ya pasti ya, hampir pasti tidak akan pernah sama dengan yang ada di sini, terutama kalau populasinya sangat besar. Kalau populasinya kecil sih masih mungkin saja. Kalau populasinya besar, ya hampir tidak ada irisannya. Sehingga ini sampel yang ini dengan sampel yang ini kan pasti menghasilkan angka yang berbeda-beda nanti. Ada fluktuasi istilah saya di sini. Ya, fluktuasi dari satu sampel ke sampel yang lain yang mungkin saja pendugaannya itu ada tidak akuratnya. Ya, karena beda sampel. Ini contoh, misalkan 2 sampel 60 keluarga. Nah, dibuat bentuk titik-titiknya terus ditarik garis ya yang terbentuk dari sampel pertama dan yang ini titik-titik yang dibentuk dari sampel kedua. Sampel yang pertama itu sepertinya yang menggunakan cross ya, data cross. Jadi ada data silang-silang ini dibentuk garis regresi yang pertama. Dan titik-titik adalah sampel 60 rumah tangga dari pengambilan yang kedua yang menghasilkan garis yang dash ini ya, garis putus-putus ini. Bukan? Nggak sama garisnya, ada kemiringan yang berbeda. Nah, di sini mana yang lebih menggambarkan populasi secara lebih tepat? Nah, ini. Di sini tantangan ya. Kita nanti di dalam regresi adalah berusaha membentuk regresi populasi berdasarkan informasi dari sampel. Kalau pengambilan sampel kita memenuhi kaidah yang benar, maka garis regresi sampel ini akan sedemikian baik akan kemungkinan besar dapat menggambarkan regresi populasi secara tepat. Ya. Karena pada prakteknya regresi populasinya tidak pernah diketahui. Jadi intinya pada konsep pengambilan sampelnya. Oke, fungsi regresi sampel sekarang. Definisinya apa? Jadi nanti ya, regresi sampel ini dipakai untuk menduga regresi populasi. Kalau regresi populasi tadi konsepnya menggunakan nilai harapan, gini kan konsepnya. Beta 1 plus beta 2. Maaf ya, beta 2 XI. Maka sekarang dengan konsep regresi sampel, nilai harapan ini kita ganti notasinya menjadi Y topi. Jadi bedanya di situ. Beta 1, beta 2 yang tadinya bentuk notasi Greek yang tanpa head dengan penduga karena dari sampel menggunakan topi di sini. Jadi bedanya di situ. Sini sudah saya tuliskan, Y1 topi ini sebenarnya adalah penduga untuk nilai harapan Y pada syarat X. Beta 1 topi, beta 1, beta 2 topi semuanya penduga bagi parameter masing-masing. Nah, kalau tadi di dalam model populasi ini titik struktur model yang konsepnya deterministik plus galat dengan konsep sampel, lihat kemiripannya ya, ada pada struktur deterministik yang berubah menjadi semua menggunakan head, penduga, lambang penduga, plus U yang juga menggunakan lambang penduga. Ingat-ingat namanya, kalau di konsep model populasi ini namanya galat, kalau di konsep sampel ini namanya sisaan atau residual. Di ini yang seringkali rancu, tidak diingat-ingat dengan baik sampai semester-semester akhir. Saya sudah ngomong selalu membahas tentang ini di perkuliahan-perkuliahan awal,
tapi kalian tidak pernah mengingatnya. Karena sewaktu menulis skripsi selalu saya masih temukan istilah yang rancu antara galat, sisaan. Galat itu kita temukan di model populasi, sedangkan sisaan atau residual itu kita definisikan pada model sampel atau penduga. Nah, tujuan dari analisis regresi adalah itu tadi, mau menduga regresi populasi berdasarkan regresi sampel. Kalau sampel yang berbeda-beda, pasti ya sampel regression function ini hanya pendekatan bagi population regression function. Tapi sudah saya kemukakan tadi, ketika kita mengambil sampelnya sudah dengan konsep yang benar, maka pendekatannya akan semakin baik. Nah, sedangkan konsep pendugaan dari regresi linear sederhana di sini menggunakan metode ordinary least square yang berusaha membentuk garis yang meminimumkan sisaan. Least square ini adalah kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil ini kuadrat kecil apa? Ya, tadi saya sempat singgung. Sisaannya berusaha dibuat sekecil mungkin. Ya, konsepnya nanti lebih jelas pada materi selanjutnya. Ya, kamu pahami dulu untuk materi yang ini. Saya lanjutkan ke materi berikutnya di video selanjutnya. Saya tutup dulu sesi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.